Yan Yongking yang dulunya seorang petualang elit menghadapi pengkhianatan oleh malaikat cahaya di ambang kemenangannya yang menyebabkan kehancuran timnya. Terlahir kembali dengan sistem Raja Iblis. Ia melalui hidup baru, bangkit dari level 1 untuk memimpin pasukan iblis yang mengerikan. Dengan iblis tingkat atas seperti setan dan Lucifer di bawah komandonya. Inilah saatnya untuk membalikkan keadaan pada para malaikat dan menuntut balas dendamnya. Di awal cerita, terlihat seseorang yang terlihat sudah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Dia adalah Yan Yongking, seorang priest of light. Yongking mempertanyakan kenapa seorang malaikat yang melayani cahaya bisa berpihak pada iblis. Dan inilah malaikat cahaya itu. Dia bernama Caitlyn, sang Dewi Cahaya. Dia saat ini bersama dengan Raja Iblis yang bernama Tahma. Caitlyn mengatakan jika manusia tidak akan bisa memenangkan peperangan ini. Jadi, dia hanya membuat pilihan yang paling bijaksana saja. Yongking sangat marah. Dia mengatakan kalau bukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Caitlyn saat kritis, maka mereka tidak akan kalah. Tahma mengangkat kedua jarinya dan mengatakan jika sekarang Yongking lah satu-satunya penyembuh yang tersisa. Apa yang bisa dia lakukan? Di saat yang sama, Yongking pun terangkat ke atas dan itu dilakukan oleh Tahma hanya dengan kedua jarinya tadi. Kemudian dengan melingkarkan jari-jarinya, Tahma tersenyum dan membidik ke arah Yongking. Seketika itu, Yongking berteriak kesakitan dan dia pun meledak. Di alam bawah sadar Yongking, sebuah pesan sistem muncul. Anda telah memperoleh sistem Raja Iblis. Dipindahkan ke altar iblis. Muncul status Yongking saat ini. Dia saat ini berlevel 1 dengan gelar Raja Iblis. Mana meningkat seiring level dan kecerdasan. Sebagian besar skill menghabiskan mana dan skill tingkat tinggi menghabiskan lebih banyak. Anda juga dapat mengisi mana ekstra selama casting untuk meningkatkan efek skill. Tetapi ini akan menghabiskan lebih banyak mana. Yongking pun mulai tersadar dan membuka matanya. Dia heran kenapa dia masih hidup, padahal seingatnya dia sudah mati. Yongking melihat tempat itu. Dia berjalan dan melihat banyak peti di sana. Yongking menghitung jumlahnya dan bertanya kenapa ada 10 peti mati di sana. Pesan sistem kembali muncul. Anda telah menjadi Raja Iblis yang baru. Bekerja keraslah untuk naik level dan membuka 10 iblis legendaris ini. Anda telah memperoleh skill pemanggilan iblis. Casting instan menghabiskan 10 MP. Memungkinkan Anda memanggil jiwa sebagian besar individu yang telah mati dengan level yang lebih rendah dari Anda dan mengubahnya menjadi iblis di bawah perintah permanen Anda. Iblis dapat disimpan di ruang iblis 0 dari 1. Anda telah memperoleh skill perbudakan iblis. Waktu casting 2 detik. Menghabiskan 15 MP. Memungkinkan Anda untuk memperbudak sebagian besar iblis dengan level lebih rendah dari Anda untuk sementara. Jumlahnya 0 dari 1. Apakah ini lelucon? Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun melawan iblis atas nama cahaya. Dan sekarang aku dijadikan apa yang disebut Raja Iblis, ucap Yongking sembari melihat ke arah tangannya. Dalam hati Yongking, apakah ini semacam situasi balas dendam? Yongking berpikir jika dia memperoleh kekuatan ini, maka dia dapat membalas dendamnya kepada para malaikat. Seorang malaikat yang bersekongkol dengan iblis dan hanya untuk dihabisi oleh mereka pada akhirnya. Baiklah, aku akan mengambil peran Raja Iblis ini, ucap Yongking dengan penuh semangat. Pesan sistem muncul. Berdirilah di tengah altar untuk mempersiapkan kepulanganmu ke dunia manusia. Dan Yongking pun berjalan ke tengah altar itu agar dia bisa kembali. Tak lama kemudian dari sebuah peti keluar sebuah aliran listrik yang mengarah ke tengah altar. Dalam hati Yongking, malaikat cahaya, tunggu saja, aku akan kembali dan menyelesaikan masalah denganmu.
dan Yongking pun berhasil ditransfer kembali ke bumi. Panel berpindah di sebuah pemakaman. Di nisan itu tertulis nama Yan Yongking. Seorang pemuda, dia adalah pejuang petualang berlevel 2. Dia bernama Su Dingfeng. Dia adalah teman baik Yongking. Dalam hati Dingfeng, orang itu yang terburuk, meninggalkan rekan-rekannya untuk mati sendirian. Setidaknya buatkanlah aku batu nisan dong, ucap seseorang dari belakang Dingfeng. Dingfeng terkejut mengenali suara itu dan dia pun langsung berbalik. Ternyata suara itu dari Yongking. Yongking mengatakan jika dia baru saja istirahat dan sekarang Dingfeng telah menggali batu nisan untuk dirinya. Dingfeng benar-benar terkejut. Dalam hati Dingfeng, sial, itu benar-benar kamu, Yongking. Yongking mengatakan jika dia sangat nyata dan senyata yang ada. Dingfeng menangis terharu melihat sahabatnya masih hidup. Mereka semua mengira kalau Yongking sudah mati. Dingfeng bahkan mengunjungi makamnya selama 5 tahun ini. Yongking terkejut, ternyata dia sudah mati selama 5 tahun. Namun Yongking heran kenapa Dingfeng masih di level 2. Dingfeng marah-marah karena Yongking menghina levelnya yang sekarang. Mereka pun akhirnya pergi berboncengan dengan motor. Di jalan, Yongking melihat sebuah patung malaikat di sana. Yongking bertanya, kenapa mereka memasang patung malaikat di sini? Dingfeng mengatakan kalau patung itu dipasang setelah pertempuran berakhir, ketika para malaikat berhasil mengalahkan iblis. Manusia membangunnya untuk menyembah mereka. Yongking tak percaya kalau malaikat telah mengalahkan iblis. Menurutnya ini semua omong kosong. Dingfeng tidak akan tahu yang sebenarnya jika Yongking tidak mengatakannya. Dan Dingfeng mungkin akan percaya atas kebohongan malaikat itu. Namun Dingfeng tak mau membicarakan itu sekarang dan memilih untuk merayakan kepulangan Yongking dulu. Sebuah restoran baru saja dibuka di jalan utama. Aku yang akan mentraktirmu, ucap Dingfeng. Namun Yongking tak sependapat. Dia lebih memilih untuk berganti baju dan kemudian langsung memasuki dungeon. Baiklah, kemanapun yang kau inginkan. Tetapi aku harus mengambil uang tunai terlebih dahulu. Ya, beberapa hal telah berubah dalam 5 tahun terakhir ini, ucap Dingfeng. Wah, apa-apaan ini? Sekarang aku harus membayar hanya untuk memasuki ke dalam dungeon, teriak Yongking yang terkejut setelah mengetahui bahwa dia harus membayar hanya untuk masuk ke dalam dungeon. Tak hanya itu saja, bahkan tiket masuk ke dungeon level 1 saja mulai dari 10.000 gold dan ditambah dengan potongan 80%. Menurutnya ini adalah sebuah perampokan. Petugas itu tak terima jika ini dikatakan perampokan. Dia mengatakan jika ini sudah menjadi aturan selama 5 tahun. Petugas itu menyuruh Yongking agar tidak bicara omong kosong dengan mata terbuka lebar. Dia menanyakan, pernahkah Yongking berpikir tentang dirinya sendiri? Apakah penghasilannya meningkat selama bertahun-tahun? Apakah dia serius untuk farming di dalam dungeon? Hei, dasar kepala labu! Aku akan menghancurkanmu menjadi labu! Teriak Yongking yang masih tidak terima dengan aturan ini. Namun dia diseret oleh Dingfeng dan menyuruh Yongking agar tenang. Dingfeng mengatakan jika jumlah mereka sangat banyak. Jadi Dingfeng menyarankan agar Yongking jangan cari masalah sekarang. Dijelaskan, setelah melawan monster selama ribuan tahun, manusia akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam dungeon. Penyihir Agung Layla menyegel pintu masuk dungeon. Namun seiring berjalannya waktu, segel pun melemah dan monster bisa keluar kapan saja untuk menyerang dunia manusia. Jadi banyak petualang memasuki dungeon untuk melawan monster. Satu tim petualang hampir musnah dalam pertempuran kelompok. Dan Yongking adalah satu-satunya yang selamat.
Yongking mengatakan jika dulu petualang bisa masuk bebas dalam dungeon, sekarang mereka mengenakan biaya dan mengambil potongan 80%. Menurut Yongking, itu bahkan lebih buruk dari bandit dungeon. Ding Feng mengatakan, sejak malaikat cahaya menyatakan kemenangan atas iblis, Guild tidak lagi melihat dungeon sebagai ancaman. Mereka telah mengubahnya menjadi mesin penghasil uang. Ding Feng selama ini hampir tidak mendapatkan apapun dari dungeon dan terkadang bahkan kehilangan uangnya. Itulah mengapa dia berhenti naik level. Yongking berterima kasih karena telah membayarkan tiket masuknya dan dia berjanji akan mengembalikannya nanti. Ding Feng mengatakan jika Yongking terlalu sungkan, padahal dulu dia selalu membantu mereka rekan setimnya yang malang. Ding Feng penasaran kenapa Yongking terburu-buru menyeretnya ke dalam dungeon. Apa rencananya? Yongking mengatakan jika levelnya telah diatur ulang menjadi level 1. Yongking meminta bantuan agar dia bisa naik level, kalahkan bos, dan dia akan mengubahnya menjadi budak iblis. Tiba-tiba, Yongking merasakan sesuatu. Dia tahu sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Dan yang muncul adalah minion level 1, Giant Scorpion. Jangan khawatir, tetaplah di belakangku dan saksikan aksi seorang profesional, ucap Ding Feng sembari bersiap menyerang. Dia mengeluarkan sebuah pedang dan perisai dari magic space-nya. Ding Feng pun berlari maju ke arah monster itu. Namun monster itu lebih dulu menyerang dengan capitnya dan Ding Feng pun berhasil menangkisnya dengan perisainya. Kemudian, dengan sedikit gerakan ke bawah, Ding Feng melewati bagian bawah monster dan memotong perut monster itu dengan pedangnya. Dalam hati Yongking, Ding Feng mungkin tank, tetapi levelnya lebih tinggi dari monster di sini. Mengalahkan musuh kecil seperti ini bukanlah masalah baginya. Monster telah dikalahkan, memperoleh 5 ESP dan 2 ESP. Dari belakang, Yongking berteriak kepada Ding Feng. Dia berkata, Ding Feng, tarik lebih banyak monster dan mulai menyerang area. Pesan sistem yang mengatakan jika ESP ditambahkan terus-menerus bermunculan setelah mereka berhasil mengalahkan banyak monster di sana. Pesan sistem juga memberitahukan bahwa mereka memperoleh kantong racun kalajengking, cangkang keras. Setelah beberapa saat terus bertarung, akhirnya semua monster yang ada di sana telah dikalahkan. Potongan tubuh Scorpion berserakan di mana-mana. Yongking memberitahukan bahwa dia sudah mencapai level 2. Ding Feng bertanya bagaimana efisiensinya dalam bertarung. Dan menurut Yongking, dia cukup mengesankan. Yongking level 2, konversi iblis, ditingkatkan 0 dari 2. Memperoleh keterampilan Soul Tremor. Waktu casting 2 detik, menghabiskan 20 MP. Skill ini menyerang jiwa musuh dengan ketakutan yang luar biasa, membuat mereka tidak bisa bergerak. Sekarang, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang keren, ucap Yongking sembari mendekat ke arah potongan tubuh monster Scorpion. Ding Feng tahu apa yang akan dilakukan oleh Yongking. Dia sudah tak sabar melihat fase konversi iblis yang akan dilakukan oleh Yongking. Ini adalah pertama kalinya seorang petualang menguasai keterampilan seperti itu. Yongking mengangkat tangannya ke depan dan mengatakan agar para iblis itu menjadi sekutunya. Kilatan petir keluar dari tangan Yongking dan mengarah ke potongan tubuh Scorpion. Dan sosok Scorpion kembali muncul di hadapan mereka berdua. Ding Feng sangat kagum melihatnya. Dan di hadapan mereka berdua berdiri dua sosok iblis Scorpion Warrior berlevel 1. Yongking melihat iblis Scorpion itu. Dia tak menyangka iblis itu menjadi bentuk humanoid. Sepertinya itu memiliki sifat iblis yang sama dan ahli dalam mengubah bentuk. Sedangkan Ding Feng sangat kagum dan menganggap skill ini sangat keren. Sekarang singkirkan semua minion sebelum bos terakhir, ucap Yongking memerintahkan kedua iblisnya. Setelah mendapatkan perintah, kedua Scorpion itu langsung berlari ke depan untuk melaksanakan tugasnya. Melihat kedua Scorpion dengan mudah mengalahkan iblis-iblis di sana,
Yongking berpikir jika sepertinya iblis yang dipanggil jauh lebih kuat dari minion dengan level yang sama. Ding Feng memiliki ide. Dia mengatakan bagaimana jika Yongking meninggalkan minionnya di dalam dungeon untuk bertarung saat dia tidur. Bukankah jika begitu akan membuat Yongking naik level dengan mudah? Aku, jenius kan? Ucap Ding Feng memuji dirinya. Ternyata Yongking sudah memikirkan hal itu ketika dia mendapatkan sistemnya. Tetapi dengan dungeon yang sekarang mengenakan biaya masuk dan mengambil potongan, setiap putaran berakhir dengan kehilangan uang. Yongking pun mengerti, dan sekarang menurut Yongking yang lebih baik fokus untuk mengalahkan bos terlebih dahulu. Saat Yongking sedang berbicara, Ding Feng melihat sesuatu yang menggelinding ke arahnya, dan itu sangat mengejutkannya. Ternyata yang menggelinding itu adalah salah satu kepala dari Scorpion milik Yongking. Scorpion itu masih bisa bicara. Dia meminta maaf kepada Yongking ketika mereka menyelesaikan minion terakhir. Mereka membangunkan bosnya. Namun mereka tidak sebanding dengannya. Yongking tidak terkejut. Dia tahu jika tidak mungkin iblis level 1 bisa mengalahkan bosnya. Level bos, Mole, King Rak. Setelah melihat bos itu, Ding Feng mengusulkan strategi yang sama seperti sebelumnya. Jadi Yongking tetap berada di belakangnya. Namun Yongking tidak setuju. Kali ini dialah yang akan mengambil alih. Kerusakan darinya mungkin lebih lemah. Jadi dia akan menjadi umpan. Sedangkan Ding Feng fokus menyerang saat waktunya tiba. Walaupun Ding Feng khawatir, Yongking menenangkan agar Ding Feng percaya kepadanya dan dia akan baik-baik saja. Yongking pun langsung berlari sembari mengingatkan Ding Feng bahwa dia akan melumpuhkannya sebentar, dan saat itulah dia harus menyerangnya. Mereka berdua pun berlari ke arah yang berlawanan, dan bos itu mengejar Yongking sesuai dengan rencana. Ketika bos itu sudah membuka mulutnya, Ding Feng langsung menggunakan skill Soul Tremor. "Sekarang, Ding Feng, ayo serang!" teriak Yongking. Ding Feng pun langsung berlari ke arah bos itu dan menusuk bagian belakang bos itu. Namun akibat serangan itu, Soul Tremor menjadi gagal. Dan bos itu pun langsung melarikan diri ke dalam tanah. Yongking menyindir bahwa gerakan Ding Feng tadi seperti menggunakan pisau mentega untuk memotong gunung. Ding Feng menanyakan, apa maksudnya? Yongking mengatakan jika Ding Feng hanya beruntung saja saat itu berhasil. Ding Feng bertanya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Bos itu berlapis baja di mana-mana kecuali perut dan punggungnya. Setelah mendengar Ding Feng, Yongking pun akhirnya punya rencana. Kemungkinan besar ia akan tetap mengincar dirinya karena dia bisa melumpuhkannya sebentar dan tidak punya senjata apapun. Karena dia takut pada Yongking dengan skill Soul Tremor, dia mungkin akan menyerangnya dari belakang. Yongking memberitahukan bahwa Ding Feng harus berdiri tepat di seberangnya, tepat dalam jangkauan pedang. Saat dia muncul, Yongking menyuruh Ding Feng untuk menusuknya langsung. Yongking menenangkan agar Ding Feng tidak usah khawatir tentang dirinya, karena Yongking akan menghindar tepat waktu. Ding Feng pun memuji strategi dari Yongking yang sangat luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang profesional. Pengalaman tempurnya sangat banyak. Yongking mengatakan jika itu hanya trik yang dia pelajari dari para veteran di tim elit. Yongking merasakan jika bos itu ada di sini. Benar saja, tak butuh waktu yang lama, bos itu muncul dari dalam tanah. Namun dengan cepat, Ding Feng menusuk pedangnya tepat di perut bos itu. Bos itu berteriak kesakitan dan melompat ke atas. Kemudian bos itu kembali menyerang dan ditangkis oleh Ding Feng. Namun serangannya kali ini jauh lebih kuat dari iblis biasa, sehingga perisainya langsung rusak. Hampir saja mata Ding Feng berlubang. Gerakan bos itu dihentikan oleh Soul Tremor milik Yongking. Yongking mengatakan jika dia hanya bisa melumpuhkannya sebentar. Jadi dia menyuruh Ding Feng agar segera menghabisinya dengan cepat. Tanpa menunggu lama, Ding Feng langsung berlari sembari merobek perut bos itu. Serangan kali ini benar-benar berhasil mengalahkan bos itu.
Mole King Rak telah dikalahkan dan mendapatkan hadiah tambahan 200 EXP. Karapas Peledak Rak, Rahang Rak, Tanduk Rak. Karapas Peledak Rak adalah sebuah perisai level 2. Blok bertambah 5. Refleksi peledak. Menyimpan kerusakan yang diblokir. Dia dapat melepaskan kerusakan yang tersimpan secara manual untuk melawan serangan berikutnya. Rahang Rak adalah Short Dagger berlevel 2. Dapat menambahkan 5 damage. Refleks, saat terkena, ada peluang untuk merangsang saraf pengguna, memungkinkan tebasan ekstra instan. Dingfeng mengatakan jika drop item dan skill boss ini lebih kuat dari dungeon level 1 manapun yang pernah dia kunjungi. Dingfeng bertanya apakah Yongking sengaja memilih dungeon ini. Yongking menjelaskan meskipun dungeon bervariasi, tipe yang mirip memiliki pola yang sama. Sebenarnya dia pernah melihat tipe boss ini di dungeon level tinggi. Jadi dia kira akan ada versi yang lebih lemah di sini. Yongking menyuruh Dingfeng untuk memilih mana antara shield dan dagger. Dingfeng pun memilih shield sebab dia suka pertarungan pedang dan shield. Dan karena Dingfeng tidak mau, maka dagger itu menjadi milik Yongking. Sembari berjalan keluar, Dingfeng menanyakan bahwa dulunya Yongking adalah seorang priest. Jadi apakah dia yakin akan nyaman menggunakan sebuah dagger? Itu jelas tidak untuk Yongking. Sebab dia dulu belajar beberapa trik dari para pembunuh di timnya saat dia senggang. Sebenarnya Yongking selalu ingin menjadi petualang jarak dekat. Tetapi dia memilih penyembuhan demi timnya. Mengingat material dari minion, hasil rampasan kali ini tidak buruk. Setelah menjualnya, Yongking harusnya punya cukup uang untuk membayar hutangnya. Namun ternyata, setelah sampai di tempat petugas, Yongking terlihat sangat marah karena materialnya telah dimonopoli oleh para petugas. Petugas itu dari Zhu Scorpion Guild, berlevel 2, petualang dungeon administrator. Dia bernama Suti. Yongking terpaksa menjual materialnya dengan harga yang sangat murah kepada mereka. Setelah potongan 80% dan biaya pendaftaran 10.000, Yongking akhirnya kehilangan uang setiap kali bermain. Diamlah, bersyukurlah karena kami memberimu harga terendah. Alih-alih merampokmu secara langsung, mengeluh lagi. Dan kami akan mulai menagihmu untuk poin pengalaman yang kamu peroleh dari monster. Ucap Suti mengancam Yongking. Yongking sangat marah, namun dia ditenangkan oleh Dingfeng. Dia mengatakan jika guild ini bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Tiba-tiba, Yongking merasakan sesuatu. Dia melihat sosok iblis ada di dalam diri Suti. Dan di sana juga ada petualang level 1, penegak hukum yang menjaga tempat itu. Kemudian, Yongking mengajak Dingfeng untuk pergi dari sana. Namun saat mereka sudah berjalan pergi, Suti menghentikan dan berkata, "Tunggu, kau menyakiti perasaanku yang rapuh dengan keraguanmu sebelumnya. Tinggalkan perisai itu sebagai kompensasi atas kerusakan emosionalku." Namun, Dingfeng mencoba mempertahankannya karena itu adalah satu-satunya yang dia miliki. Tetapi Yongking menyuruh Dingfeng agar memberikannya saja kepadanya. "Aku akan mengambilnya kembali segera," ucap Yongking dengan wajah yang menyeramkan. Beberapa saat kemudian, terlihat para penegak hukum sedang bersantai. Salah satu dari mereka sedang melihat berita di televisi. Si botak penegak hukum bertanya kepada bosnya, kenapa Suti mengunjungi tempat terpencil ini setiap minggu. Namun bosnya tidak tahu dan menyuruhnya untuk bertanya sendiri kepadanya. Dari salah satu sebuah ruangan, keluar aura jahat. Terlihat di dalam ruangan itu, Suti sedang memakan sesuatu. Tiba-tiba si bos mendengar sesuatu dan menyuruh si botak agar melihatnya. Si botak pun akhirnya melihat keluar. Dia melakukannya sembari menggerutu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ternyata mobilnya tertimpa sebuah benda tepat di atas kap mesinnya. Dia bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal ini?
Dan tanpa si botak sadari, Yonking sudah berada tepat di belakangnya yang membuatnya pucat ketakutan. Tak lama kemudian, si botak itu pun masuk. Melihat si botak sempoyongan, si bos bertanya, ada apa dengannya? Si botak mendapatkan debuff dari Soul Tremor. Kemudian, Yonking melompat dan langsung menendang si bos dan mendarat melewati si botak satunya yang sudah siap dengan apinya. Sedangkan si bos, dia terlempar membentur jendela hingga keluar. Si botak satunya pun langsung menyerang Yonking. Namun dengan gerakan cepatnya, Yonking lebih dulu memotong-motong tubuh si botak itu. Mereka pun akhirnya tumbang dan hanya menyisakan satu orang saja. Tak mau lama-lama, Yonking mengatakan Soul Tremor dan membuat orang itu menembak dirinya sendiri. Setelah selesai dengan mereka, Yonking pun naik ke atas. Dalam hati Yonking, bahkan dari balik pintu, aku bisa merasakan aura dingin dan menyeramkan. Kemudian, Yonking membuka pintunya dan mendapati sesuatu yang menyeramkan di hadapannya. Terlihat Suti sedang menyantap daging mentah. Jadi, disinilah kau bersembunyi, memangsa orang lain seperti parasit, ucap Yonking. Kau akan menjadi sasaran berikutnya. Hah, petualang level 2 berani menantangku. Kau telah menentukan nasibmu sendiri, ucap Suti membalas ucapan Yonking. Sembari tersenyum, Yonking mengatakan jika dia sudah bilang sebelumnya kalau Suti mengambil miliknya, dia pasti akan mengambilnya kembali. Bocah bodoh, aku akan mengganggu. Bocah bodoh, aku akan memanggangmu. Bocah bodoh, aku akan memanggangmu hidup-hidup dan membiarkanmu menyesali kesombonganmu. Tentu saja di dalam perutku. Suti pun mulai menembakkan kedua fireball di tangannya ke arah Yonking. Namun Yonking tak gentar. Dia bahkan melompat maju ke arah datangnya fireball itu. Dan dengan sedikit gerakan memutar, Yonking berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Suti sangat terkejut melihat kelincahan gerakan Yonking yang dengan mudah menghindari kedua fireball yang dia tembakkan ke arahnya. Setelah sampai di hadapan Suti, Yonking melakukan tebasan beruntun dengan daggernya. Namun gerakan Suti juga cukup cepat untuk menghindari serangan dari Yonking. Suti mengingat kalau Yonking terdaftar sebagai healer dengan level 1 saat dia mau memasuki dungeon kemarin. Tetapi Suti heran bagaimana bisa dia selincah itu. Karena terlalu banyak berpikir, konsentrasi Suti sedikit menurun dan dia tidak menyadari bahwa dagger Yonking sudah tepat berada di hadapannya. Pesan sistem muncul. Refleks saat mengenai musuh. Ada peluang merangsang saraf pengguna, langsung memicu tebasan tambahan. Namun, Suti bisa menghindari serangan itu dengan melompat ke atas. Suti berkeringat, hampir saja kepalanya berlubang oleh sebuah dagger. Kemudian, efek dagger itu muncul yang membuat tubuhnya tiba-tiba terluka seperti terkena sayatan di beberapa tempat. Dan sebelum Suti sempat bereaksi, Yonking sudah melompat dan sekarang sudah berada di hadapannya. Yonking terkesan karena iblis dalam diri Suti ternyata bisa menggunakan mantra berbasis api dan bahkan bisa terbang. Dengan kemampuannya, Yonking menganggap bahwa iblis itu sangat layak menjadi pelayannya. Suti terkejut, kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya sembari berkata, "Kau! Berhentilah, bersiap tangguh." Wah! Yonking terkejut dan ledakan pun terjadi yang menghancurkan atap rumah itu. Terlihat sosok iblis gemuk bermata kuning di balik gelapnya malam. Dan inilah sosok iblis yang merasuki tubuh Suti. Dia adalah iblis elit berlevel 2, yaitu Burner Pondi. Untung saja, waktu ledakan terjadi, Yonking sempat menghindar dan melompat ke belakang. Namun tubuh Suti yang ditinggalkan oleh Pondi, tubuhnya terbakar hebat hingga nyawanya melayang.
Pondi kesal karena dia pikir si gendut itu bertemu dengan musuh yang kuat. Tetapi dia hanya bertemu dengan petualang berlevel 2 saja. Namun Pondi melihat ke arah Suti. Dia baru saja tahu kalau dia tidak sengaja membakarnya saat dia keluar tadi. Bahkan tubuh Suti terbakar hingga menjadi abu. Karena kesalahannya tadi, Pondi pun harus mencari inang baru lagi untuk dia rasuki. Dan di bawah, Yongking langsung bertindak cepat untuk segera menjadikan iblis itu menjadi bawahannya. Dia harus bertindak cepat saat dia terganggu dan harus cepat membaca mantra. Namun, Pondi menyadari tindakan yang akan dilakukan oleh Yongking. Dia langsung terbang dengan sangat cepat untuk menghindar. Sembari terbang dengan kecepatan tinggi, Pondi mengatakan, bahkan jika dia tidak tahu apa yang Yongking akan lakukan padanya, dia tahu bahwa mantra yang sangat panjang seperti itu mustahil bisa mengenainya. Pondi sangat bangga dengan kecepatan terbangnya. Dia bertanya apakah Yongking sudah berkeringat melihat kecepatannya dan apakah matanya tidak bisa mengimbangi gerakannya. Memang gerakan Pondi sangat cepat hingga hanya terlihat bagaikan kilatan-kilatan cahaya saja yang terbang ke sana kemari. Setelah itu, Pondi mulai terbang ke arah Yongking. Namun, Yongking melihat dan langsung melompat untuk menghindar. Serangan Pondi itu membuat lantai tempat mendaratnya terbakar hebat. Bahkan, setelah apinya padam, Yongking sangat terkejut melihat lubang besar di lantai yang diakibatkan oleh satu gerakan saja. Api itu membakar lantai dengan sekejap, seperti yang diharapkan dari mantra elit level 2. Orang-orang di lantai pertama pun mungkin tidak selamat. Melihat kondisi tempat itu, Yongking mulai berpikir dalam hati Yongking, ruangan sempit seperti ini dan kombinasi dengan sihir api iblis membuatku tidak beruntung. Aku harus mengubah medan perangnya. Kemudian dengan cepat Yongking melompat ke atap dan melompat keluar ke arah hutan. Pondi tak berpikir jika Yongking sengaja memancingnya ke tempat yang luas. Dia langsung terbang dengan kecepatan penuhnya untuk mengejar Yongking. Pondi mengatakan jika Yongking pikir berlari ke hutan akan memberinya perlindungan. Itu sangat salah, sebab apinya itu bukan api biasa. Itu adalah api neraka dengan efek khusus durasi pembakaran. Tidak peduli apa yang Yongking sembunyikan, itu pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Setelah terbang beberapa saat mengejar Yongking, Pondi pun berhenti. Dia kehilangan jejak Yongking. Pondi kesal karena Yongking hanya bisa bersembunyi saja seperti tikus dan tak berani menampakkan dirinya. Dalam hati Pondi, manusia ini tidak bertindak seperti pemula level 2. Dia tidak biasa. Dia sangat licik. Namun Yongking tidak bersembunyi seperti yang dikatakan oleh Pondi. Dia sudah melompat dan saat itu sudah tepat berada di atas tubuh Pondi. Sepersekian detik, Pondi menyadari keberadaan Yongking dan langsung melihat ke atas. Dan dengan kecepatan gerakannya, Pondi berhasil menghindari tebasan dagger diam-diam yang dilakukan oleh Yongking. Namun dagger itu sedikit menggores kaki Pondi yang membuat Pondi sangat kesal. Dia langsung merapalkan mantra api di tangannya dan langsung ditembakkan ke arah Yongking. Namun Yongking berhasil menghindar dan berayun dengan menggunakan ekor Pondi. Memanfaatkan ayunan ekor itu, Yongking bisa melompat jauh meninggalkan Pondi. Namun dengan kecepatan Pondi yang langsung terbang untuk mengejar Yongking, dia tidak mau melepaskan Yongking begitu saja karena Yongking telah melukainya. Jika berhasil menangkapnya, Pondi berjanji akan mengulitinya hidup-hidup. Pondi pun mulai bisa mengejar Yongking. Dia terbang di sebelah Yongking dan terus-menerus menembakkan api nerakanya ke arah Yongking. Yongking terus berlari ke depan dengan diikuti ledakan api yang menghantam pohon di belakangnya. Akibat pertarungan yang dilakukan oleh Yongking dan Pondi, malam itu di hutan diterangi oleh merahnya kobaran api yang membakar hutan.
Setelah terus berlari, Yongking pun keluar dari hutan dan di hadapannya saat ini ada tebing yang cukup tinggi. Yongking berhenti dan melihat ke atas untuk memastikan ketinggian tebing itu. Tak lama kemudian, Pondy datang dan memuji Yongking yang telah memojokkan dirinya sendiri di jalan buntu. "Mari kita lihat di mana kau akan bersembunyi sekarang," ucap Pondy sembari mengcasting sihir apinya. Sihir api super dahsyat yang diberi nama Time Inferno Cannon ditembakkan tepat ke arah Yongking berdiri. Sihir api itu benar-benar melahap apapun yang ada di sekitarnya dan membakarnya hingga menjadi abu. Dan setelah apinya padam, terlihat Yongking sudah hilang dari sana. Bahkan tebing tinggi sebelumnya juga telah hilang hanya dengan satu serangan saja. Pondy sendiri tak menyangka bahwa serangannya telah membakar Yongking hingga menjadi debu dan tebing di belakangnya. Pondy yakin kalau Yongking sudah mati, jadi dia berniat mencari inang baru untuk dia tinggali. Menurutnya, inang terakhir yang dia gunakan menderita diabetes. Bahkan dia menyuntikkan insulin terus-menerus hingga membuatnya hipoglikemia. Kali ini dia tidak akan lagi memakai inang gemuk dan sekarang saatnya memilih seorang yang lebih baik. Tiba-tiba ada getaran di tanah yang membuat Pondy terkejut. Tanah pijakan Pondy pun hancur dan sesuatu keluar dari dalamnya. Benda itu langsung menangkap Pondy. Ternyata itu adalah rat. Dia berhasil menangkap dan menusuk tubuh Pondy hingga menghentikan gerakannya. Pondy tak menyangka ada iblis lain di sana dan dia pun cukup kuat untuk menangkapnya. Pondy langsung melihat ke arah depan dan dia menemukan lubang di sana. Tetapi manusia itu seharusnya berubah menjadi abu. Mungkinkah dia mempersiapkan ini bahkan sebelum aku menggunakan jurus pamungkasku? Dia memancingku agar berpikir aku menang, menungguku lengah, dan kemudian menjebakku di sini menggunakan pelayannya. Tetapi apakah menurutmu ini cukup untuk mengalahkanku? Ucap Pondy yang kemudian dia merapalkan mantra di tangan kanannya untuk membakar rak yang sedang menangkapnya. Namun sebelum Pondy menembakkan apinya, sebuah rantai berwarna hitam dengan diselumuti aura merah mengikat lehernya. Pondy sangat terkejut. Dia tak tahu sejak kapan rantai itu mengikatnya. Setelah itu, Yongking muncul dengan rantai di tangannya yang mengikat Pondy. Dia langsung mengatakan agar Pondy menghentikan semua gerakannya dan langsung saja Pondy terdiam tak bergerak. Setelah berhasil, Yongking memerintahkan rat untuk melepaskan dia. Kemudian Yongking meminta Pondy untuk menyerahkan semua barang berharga yang telah dia ambil darinya dan dari orang lain. Pondy pun mematuhi perintah Yongking dan langsung mengeluarkan barang-barang miliknya. Pondy mengatakan jika si gendut itu mengubah semua uang menjadi emas batangan, ditambah beberapa perlengkapan cadangan dan sisa kekayaannya ada di kas kuil. Yongking menghitung jumlah harta yang ada. Perkiraan kasarnya, emas batangan ini saja nilainya lebih dari 10 juta. Dan ini hanya pendapatan dari memonopoli dungeon level rendah saja. Menurut Yongking, ini saja sudah luar biasa. Namun terjadi sesuatu. Rantai pengikat Pondy tiba-tiba terputus. Peringatan sistem muncul. Target akan segera terbebas dari perbudakan. Benar saja, Pondy yang sudah terbebas dari pengaruh skill perbudakan milik Yongking langsung menyiapkan sihir api di tangannya. Setelah itu, Pondy langsung mengarahkan tangannya ke kepala Yongking sembari berteriak keras jika Yongking kali ini pasti akan mati. Namun, tak semudah itu Ferguson. Yongking menghindar tepat waktu dengan cara menghindar ke bawah. Hal itu mengejutkan Pondy yang mengira bahwa serangan dari jarak dekat pasti akan menghabisinya. Dan posisi jongkok Yongking itu juga adalah sebuah kuda-kudanya untuk melompat. Dengan sekali lompatan yang sangat cepat juga dengan tebasan daggernya, Yongking berhasil memisahkan kepala Pondy dari tubuhnya. Pesan sistem muncul.
Burner Pondi, iblis level 2 telah dieliminasi, mendapatkan 300 EXP, dan naik level ke level 3. Saat ini, Yan Yongking telah mencapai level 3. Skill baru yang diperoleh, Lord Privilege. Lord Privilege adalah skill pasif. Dimanapun pelayan iblismu berada atau bagaimana mereka memperoleh EXP, kamu akan memperoleh jumlah yang sama. Selain itu, kamu dapat lebih memahami dan menggunakan sebagian besar skill milik pelayanmu. Setelah selesai, Yongking melihat kepala Pondi yang tergeletak di sebelahnya. "Bersumpah setialah padaku, hai iblis," ucap Yongking yang melakukan kontrak perbudakan iblis kepada Pondi. Yongking memandang sinis ke arah Pondi, dan saat ini ruang iblisnya sudah terpakai 2 dari 3. Dan akhirnya Pondi berhasil disummon dan berhasil menjadi bawahan Yongking. Saat ini Pondi duduk dan merundukkan kepalanya di hadapan Yongking. Dan Pondi pun naik level menjadi level 3. Yongking cukup puas dengan Pondi. Dalam hati Yongking, level pelayan baru itu cocok denganku, jadi tidak perlu berlatih dari awal. Pondi pun menanyakan apa perintah untuknya. Sembari mengepalkan tangannya, Yongking mengatakan jika dungeon level rendah telah dimonopoli oleh guild nakal. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan dungeon yang tidak diatur. Dan untuk Pondi, Yongking menanyakan seharusnya dia tahu di mana monster lain berada. Yongking memintanya untuk mengantarnya ke dungeon mereka. Keesokan harinya, di rumah Ding Feng, terlihat ada seseorang yang berada di depan pintu dan mengetuk pintu kamar Ding Feng. Setelah pintunya dibuka, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seorang pengantar paket. Dia membawa paket untuk Ding Feng. Namun Ding Feng sedikit kebingungan, padahal sebelumnya dia belum pernah memesan apapun akhir-akhir ini. Namun karena itu paket memang untuknya, Ding Feng pun tetap mengambilnya. Kemudian Ding Feng membawa paket itu masuk dan bergegas membukanya. Ding Feng penasaran dengan isi paket itu dan ukurannya cukup besar dan lumayan berat juga. Ding Feng berpikir apakah ada seseorang yang ingin mengerjainya dengan mengirimkan batu bata. Namun setelah dibuka, ternyata isinya cukup mengejutkan. Itu adalah perisai yang dia dapatkan dari dungeon sebelumnya. Bahkan ada beberapa batang emas di dalamnya. Dan di atas perisai itu juga ada sebuah catatan untuk dirinya. Catatan itu dari Yongking. Dalam catatan itu, Yongking memberitahukan bahwa perisainya telah dia ambil kembali untuk Ding Feng. Serta Yongking berpesan agar Ding Feng tidak menggunakan semua emas untuk amal dan simpan sebagian untuk dirinya sendiri. Jika Ding Feng ingin menjelajahi dungeon lagi, maka Yongking meminta Ding Feng untuk menghubunginya saja. Ding Feng senang karena dia telah mendapatkan perisainya kembali. Dia langsung mengangkatnya ke atas dan melihat kondisi perisai itu. Ding Feng masih sedikit tak percaya bagaimana ini mungkin. Yongking telah berhasil mengambil perisai itu kembali dari guild nakal itu. Bahkan Yongking juga memberinya beberapa emas batangan. Ding Feng sangat kagum melihat kilauan emas besar itu. Ini pertama kalinya dia memegang emas batangan sebesar itu. Ding Feng sangat senang dan berteriak bahwa dia benar-benar kaya. Teriakan Ding Feng itu terdengar sampai di luar rumah. Dan ternyata petugas pengirim paket itu masih ada di luar rumah Ding Feng. Ternyata petugas paket itu adalah Pondi yang sedang menyamar. Dia ditugaskan oleh Yongking untuk mengirimkan paket itu kepada Ding Feng. Kemudian Pondi melaporkan kepada Yongking bahwa paketnya telah diterima oleh Ding Feng. Yongking menerima laporan dari Pondi. Dia senang karena kerja Pondi sangat bagus. Tapi Yongking tidak yakin apakah alamat yang dituju oleh Pondi itu benar. Setelah beberapa saat berjalan, Yongking telah sampai di suatu tempat. Dia tahu jika tempat itu adalah salah satu kuil Dewa Cahaya. Yongking bertanya kepada Pondi,
apa alasan Pondi merekomendasikan tempat itu kepada dirinya. Sembari berjalan menuruni tangga rumah Ding Feng, Pondi mengatakan jika kekuatan malaikat cahaya didukung oleh beberapa kuil besar dan kecil. Pondi menjelaskan jika menutup salah satu kuil akan sedikit melemahkan kekuatan mereka. Yongking puas dengan kerja Pondi, dan sekarang dia sudah sampai di depan pintu gerbang kuil cahaya. Sebelum memasukinya, Yongking menyuruh Rak agar tetap dalam mode sembunyi-sembunyi begitu masuk, dan Yongking akan memanggilnya jika diperlukan. Panel berpindah di bekas rumah Suti yang hancur. Beberapa orang sudah berada di sana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Seseorang berjas merah muda, dia adalah petualang level 3 dari Yu Scorpion Guild, kepala manajemen perbendaharaan yang bernama Zhu Tong. Zhu Tong menanyakan di mana saudaranya dan apakah mereka berhasil menemukannya. Namun, orang itu mengatakan jika mereka sudah berusaha mencari, namun mereka tidak menemukannya. Dia mengatakan jika semuanya terbakar menjadi abu. Orang itu juga mengatakan kalau itu adalah jenis sihir api atribut waktu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selain itu, tidak ada petualang tingkat rendah di daftar yang bisa menggunakan sihir seperti itu. Kemudian, Zhu Tong memerintahkan orang itu untuk menginterogasi semua orang dan juga menyelidiki semua petualang yang terdaftar malam itu. Zhu Tong terlihat sangat kesal. Dia memerintahkan orang itu tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Yang terpenting, dia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan 10 juta emas itu. Zhu Tong tidak mempermasalahkan yang sudah mati. Menurutnya, yang mati ya mati, tapi uanglah yang terpenting. Apalagi jika malaikat tahu mereka telah dengan ceroboh membiarkan harta seperti itu diambil, maka malaikat mungkin tidak akan pernah memihak mereka lagi. Panel kembali ke kuil cahaya. Terlihat seorang kesatria cahaya korup level 3 yang sedang terjatuh. Dia sudah tidak bisa bertarung lagi dan terjatuh ke tanah. Kesatria itu akhirnya tewas dan memberikan tambahan 18 ISP kepada Yongking. Selain kesatria itu, di sana juga masih ada beberapa kesatria yang mengepung Yongking. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, mengingat kau dulu. Kau pernah menjadi bagian dari faksi cahaya. Aku memberimu kesempatan untuk menyerah dan meletakkan senjatamu, ucap Yongking memerintahkan para kesatria itu. Namun salah satu kesatria itu tidak memperdulikan peringatan dari Yongking dan langsung menyerangnya. Tapi itu bukanlah hal yang sulit untuk dihindari oleh Yongking. Yongking pun berhasil menghindar dan langsung melakukan serangan balik dengan daggernya yang membuat kepala kesatria itu terpisah dari badannya. Namun dari arah lain, kesatria lainnya sudah mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Yongking. Yongking menyadari serangan itu dan langsung mengaktifkan skill Soul Tremor yang membuatnya kehilangan konsentrasi dan terjatuh ke bawah. Namun salah satu kesatria memerintahkan semua orang untuk menyerang secara bersamaan dan mendorong Yongking dari jembatan. Yongking kembali mencoba menggunakan skill Soul Tremornya. Namun kesatria itu tahu serangan itu dan menangkisnya dengan perisai yang dia bawa, sehingga mantranya terputus. Saat Yongking hampir didorong dari jembatan itu, dengan lincahnya dia melompat ke atas untuk menghindar. Dan setelahnya, Yongking langsung menendang kepala kesatria itu. Dan dari arah lain, ada sebuah sabetan pedang yang mengarah padanya yang saat ini masih berada di udara. Tapi tetap saja, Yongking berhasil menghindar. Bahkan, Yongking berhasil memisahkan kepala kesatria itu dari badannya. Terlihat, seorang kesatria bertanduk. Dia kesal karena mereka tidak bisa menghentikannya. Padahal dia hanya satu orang saja. Walaupun lawannya susah dan kuat,
Namun mereka tidak bisa mundur lagi. Jika mereka mundur, maka pengawas akan bertindak. Dan inilah kesatria bertanduk itu. Dia adalah level 3 elit yang rusak, pengawas kesatria cahaya. Pengawas itu terlihat sudah mengangkat senjatanya dan bersiap menyerang dengan serangan terkuatnya. Kesatria lainnya terkejut melihat kuda-kuda itu. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Benar saja, pengawas itu langsung mengayunkan kapak besarnya ke arah kerumunan yang ada banyak kesatria dan juga Yongking di sana. Kesatria itu akhirnya melihat akhir hidupnya berada di hadapannya sekarang. Ledakan super dahsyat benar-benar menghancurkan semua yang ada di atas jembatan itu. Tak peduli itu kawan atau lawan, semuanya hancur lebur menjadi abu. Setelah kepulan asapnya mulai menghilang, hilang pula semua kesatria yang tersisa dan juga Yongking. Tetapi dari kepulan asap yang tersisa, terdengar sebuah suara. Dia mengatakan bahwa untuk berurusan dengan dirinya, pengawas itu sampai menghabisi anak buahnya sendiri dengan begitu saja. Dia membandingkan kalau pengawas itu bahkan lebih seperti iblis daripada Pondi. Pondi yang saat ini sedang bersiap untuk menjelajahi dungeon. Dia bersin-bersin karena sedang dibicarakan oleh seseorang. Kembali ke tempat Yongking. Terlihat Yongking masih selamat dari serangan itu. Yongking bersyukur karena Rak telah melindunginya. Rak pun mengeluarkan suara karena dia telah dipuji oleh Yongking. Namun Yongking mengatakan jika Rak telah berkata bahwa pengawas itu adalah seorang sampah dan dia membuat Rak sangat jijik. Pengawas itu sangat kesal. Dia mengatakan jika Yongking adalah seorang petualang yang tidak penting dan juga ada iblis yang kotor. Maka pengawas itu akan membuat mereka berdua menyesal telah melangkah ke tempat suci ini. Dan pengawas itu pun langsung maju ke arah Yongking dengan mengangkat kapak besarnya itu. Panel kembali berpindah. Terlihat seonggok kepala manusia yang melayang-layang di udara. Setelah itu, kepala itu terjatuh dan memantul-mantul di hadapan seseorang yang membuatnya sangat terkejut. Pemuda berbaju kuning itu sangat ketakutan. Dia memohon agar dia tidak dihabisi sama seperti temannya. Seseorang berambut ungu menunjukkan sebuah foto yang ada di handphonenya. Dia sedang mencari orang dalam foto itu. Orang berambut ungu itu tahu jika seseorang yang ada di foto itu adalah bagian dari guild pemuda berbaju kuning itu 3 tahun yang lalu. Si rambut ungu sudah mencari di rumahnya yang lama. Namun setelah dia pergi, alamatnya tidak diperbarui. Tetapi dia dengar kalau orang yang ada di foto itu masih berhubungan dengan pemuda berbaju kuning itu. Dan ternyata yang dicari adalah Su Dingfeng. Ternyata benar, pemuda itu mengenal Dingfeng. Dengan wajah yang menyeramkan, pria berambut ungu itu menanyakan di mana dia tinggal. Pria itu bernama Netahu. Dia seorang petualang assassin berlevel 4. Melihat kepala temannya tergeletak di hadapannya, pemuda itu berkata dalam hati, "Dia langsung menghabisi tank utama guild kita. Jika aku lengah sedikit saja, dia mungkin akan membunuhku juga." Karena tidak ingin mati sia-sia, pemuda itu mengatakan jika Dingfeng tinggal di blok 305, distrik Nananana, di persimpangan Nananana, dan jalan Nananana. Setelah mengatakan alamat rumah Dingfeng, pemuda itu bertanya apakah dia sekarang bisa pergi dari sana. Mendengar pertanyaan dari pemuda itu, Netahu berkata, "Hei, apakah aku terlihat seperti orang yang kejam?" Terserahlah." Pemuda itu pun langsung berlari untuk menyelamatkan dirinya sebelum Netahu berubah pikiran. Ternyata Netahu tersenyum licik sembari mengatakan jika dia hanya bercanda. Netahu mengangkat tangannya dan menggunakan skill magic Blade Hidden Heart
untuk menyerang pemuda itu. Karena serangan Netahu tidak berwujud dan tidak bersuara, pemuda itu pun tidak menyadarinya. Bahkan saat serangan itu sudah mengenainya, pemuda itu masih saja belum menyadari dan terus berlari. Namun tak lama kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua dan pemuda itu pun tewas seketika. Setelah menghabisi pemuda itu, Netahu segera berangkat menuju alamat yang diberikan oleh pemuda itu tadi. Panel berpindah di rumah Ding Feng. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ding Feng terkejut dan menoleh ke arah pintu. Dia bertanya-tanya siapa lagi yang datang. Ketika Ding Feng membuka pintunya, dia mengira kalau ada paket lagi yang datang. Dan ternyata yang datang adalah Netahu dengan senyuman liciknya. Apakah kau yang bernama Ding Feng? Panel berpindah di tempat bos kuil cahaya. Terlihat sosok bos di kuil tersebut. Dia terkejut melihat ada seorang tamu yang tidak diundang masuk ke dalam kuil. Tentu saja dia adalah Yongking. Dia berjalan dengan percaya diri menuju ke arah singgasana bos itu. Bos itu tak percaya bagaimana bisa seekor serangga seperti Yongking bisa masuk ke sana. Dia mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh sang pengawas sehingga ada serangga yang masuk. Dia mempertanyakan apakah pengawas itu sedang tidur. Mendengar kata pengawas, Yongking ingat sesuatu. Kemudian dia mengambil sesuatu dari ruang penyimpanannya. Yongking melemparkan sesuatu ke arah si bos dan menanyakan apakah benda itu yang dia bicarakan. Dan yang dilemparkan oleh Yongking adalah kepala pengawas yang ternyata sudah dikalahkan oleh Yongking. Yongking mengatakan jika pengawas memang sedang tidur, namun dia tidak akan bangun lagi. Si bos terkejut karena mengetahui jika Yongking telah berhasil mengalahkan sang pengawas tanpa mendapatkan luka parah pada tubuhnya. Si bos memuji kehebatan Yongking yang memang lebih tangguh daripada serangga lainnya. Bos itu mengeluarkan pedangnya. Dia mengatakan jika Yongking tidak tahu siapa yang ada di hadapannya saat ini. Dia adalah Argus, komandan kesatria. Argus berjalan ke arah Yongking dengan diselimuti cahaya suci di tubuhnya. Yongking langsung mencoba menggunakan skill Soul Tremor untuk melumpuhkan Argus. Skill itu pun langsung menyerang Argus. Namun dia mencoba untuk melawannya. Yongking terkejut karena ternyata Argus berhasil melawan skill Soul Tremor miliknya. Setelah berhasil mematahkan skill dari Yongking, Argus menyerang Yongking. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Yongking. Namun tak sampai di situ saja. Argus langsung mencabut pedangnya dan langsung mengayunkan kembali pedangnya ke arah Yongking. Yongking sudah siap dengan serangan berikutnya. Dia menangkis serangan Argus dengan daggernya. Namun karena kekuatan Argus lebih kuat dari Yongking dan juga keadaan Yongking yang masih di udara, sehingga dia terlempar jauh ke atas. Yongking tak menyangka ternyata Argus jauh lebih kuat dan cepat dari minion lainnya yang pernah dia hadapi sebelumnya. Setelahnya, Yongking memutar tubuhnya dan mengeluarkan api di tangannya, kemudian melemparkan api itu ke arah Argus. Argus tak gentar, dia menangkis serangan Yongking dengan menggunakan perisai suci. Benturan dari serangan Yongking menyebabkan ledakan yang cukup dahsyat di tempat itu. Namun dari balik kepulan asap, terlihat Argus masih berdiri tegak. Argus tak menyangka kalau perisai sucinya berhasil dihancurkan oleh Yongking hanya dengan mantra api tingkat rendah seperti itu. Padahal perisai sucinya adalah yang paling kuat di tempat itu. Tanpa disadari, ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat dan berada di belakang Argus. Ternyata itu adalah Yongking yang sudah menusukkan daggernya ke leher Argus. Argus melihat ke belakang. Dia mengatakan jika Yongking cukup licik karena menggunakan asap untuk melakukan serangan diam-diam. Menurutnya, Yongking benar-benar tidak bermoral.
Yongking tak percaya bahwa Argus bisa mengatakan hal semacam itu, sedangkan dia sendiri melayani Dewi Cahaya yang mengkhianati umat manusia. Dengan itu, Yongking mempertanyakan di mana moralitas Argus. Yongking pun mencabut daggernya. Dia yakin kalau Argus sudah kalah. Namun tak disangka, Argus masih bisa bergerak. Dia kembali mengayunkan pedangnya ke arah Yongking. Untung saja Yongking memiliki kecepatan dan refleks yang sangat bagus sehingga dia bisa menghindari serangan itu. Dalam hati Yongking, aku sudah jelas menyerang titik vitalnya. Bagaimana mungkin dia masih bisa melakukan serangan balik? Tak lama kemudian, muncul cahaya di dekat leher Argus. Yongking terkejut, ternyata Argus mempunyai mantra penyembuhan. Bahkan penyembuhannya lebih hebat dari miliknya. Skill itu bisa menyembuhkan orang yang berada di ambang kematian. Tiba-tiba, dalam sekejap, Argus sudah berada di hadapan Yongking dan langsung memukul Yongking hingga dia terlempar tinggi ke atas. Kemudian, Argus mengarahkan pedangnya ke depan dan menembakkan cahaya yang sangat menyilaukan dari pedang itu. Yongking terkejut karena serangan itu sudah tepat di hadapannya. Dan serangan itu pun terus melesat hingga keluar jauh dari kuil cahaya. Argus menatap ke atas. Dia yakin kalau dia sudah berhasil menghabisi Yongking dengan serangan itu. Kemudian, Argus kembali ke singgasananya. Dia heran dengan apa yang dilakukan oleh Scorpion Guild sehingga membiarkan seekor serangga bisa masuk ke dalam kuilnya. Tiba-tiba terdengar suara Yongking dari belakang Argus. Dia pun langsung melihat ke belakang. Argus tak percaya Yongking masih hidup. Argus bertanya-tanya bagaimana Yongking bisa melakukannya. Yongking menjelaskan jika tahun lalu ketika dia masih pemula, seorang rekan tim memiliki batu ajaib langka yang dia dapatkan setengah mati di dalam dungeon. Tapi batu itu dicuri oleh Guild Scorpion. Teman satu timnya itu pergi ke pengadilan petualang dengan pemikiran bahwa keadilan akan ditegakkan. Sebaliknya, dia justru dituduh mencuri sumber daya dan lisensi petualangnya langsung dicabut. Sedangkan pelakunya, karena statusnya sebagai petualang elit dari sebuah guild besar, maka dia tidak menerima hukuman apapun. Dan orang itu adalah Zutong dari Guild Scorpion. Dan orang yang membuat keputusan tidak adil itu adalah Argus. Yongking menanyakan, apakah Argus masih bekerja di sana? Argus terkejut mendengar cerita dari Yongking. Namun dengan sombongnya, Argus mengatakan jika dia memiliki sang dewi yang akan melindunginya. Jadi menurutnya, apa yang bisa dilakukan oleh Yongking dan para pahlawan seperti mereka? Sembari menyiapkan serangan berikutnya, Argus mengatakan jika sebelumnya dia sedikit ceroboh sehingga Yongking dapat menghindari serangannya. Namun untuk serangan berikutnya, pasti tidak akan meleset lagi dan Yongking pasti akan tewas di tangannya. Argus menusukkan pedangnya ke tanah dan sebuah pedang cahaya yang sangat besar muncul di hadapannya. Selama aku menyatakan kamu bersalah, maka kau harus mati, teriak Argus. Melihat jika kali ini serangan Argus tidak main-main, Yongking pun melompat ke belakang untuk mengambil jarak dari Argus. Pedang itu pun mulai meluncur dengan cepat ke arah Yongking. Sembari melihat datangnya pedang itu ke arahnya, Yongking berkata dalam hati, aku dapat merasakan sihir kuat mengunciku. Akan sulit untuk menghindarinya. Sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu. Yongking pun mulai memutarkan tangannya dan api neraka pun muncul dan membuat sebuah lingkaran. Setelah itu, Yongking mengangkat salah satu tangannya dan diarahkan ke arah datangnya pedang itu. Menghabiskan 100 mana, dapat menyerap sebanyak kerusakan dengan membakar thumbnail skill musuh. Melihat apa yang dilakukan oleh Yongking, akhirnya Argus tahu apa yang dilakukan oleh Yongking sebelumnya untuk menahan kilat suci miliknya. Namun kali ini tidak akan seberuntung sebelumnya.
Pedang itu pun melesat semakin cepat dan berbenturan dengan shield yang dibuat oleh Yongking. Walaupun bisa menahannya, Yongking terlihat kewalahan untuk menahannya. Argus melihat kemampuan Yongking yang cukup hebat di level 3. Bahkan dia bisa membuat shield seperti itu. Menurutnya, Yongking lebih baik dari pemula biasa. Namun hari ini, Yongking tidak beruntung karena menghadapi Argus sebagai lawannya. Yongking terus menahan pedang itu sembari terus menguatkan apinya. Tak lama kemudian, mulai terlihat retakan pada pedang itu dan membuatnya langsung hancur. Setelah itu, terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang membuat Argus berpikir bahwa kali ini dia terlalu banyak mengeluarkan mana sehingga membuat ledakan sedahsyat itu. Tiba-tiba, sebuah angin kencang menghempaskan api ledakan itu yang membuat Argus harus menutup penglihatannya dengan tangannya. Dan ternyata semua itu dilakukan oleh Yongking yang berada di tengah-tengah ledakan. Argus tak percaya melihat Yongking masih hidup, padahal dia tidak menahan diri untuk serangan tadi. Dalam hati Yongking, mengubah skill Burning Flame milik Pondy menjadi perisai memberi efek spesial yang sama. Selama tingkat lawan tidak secara signifikan menurunkan tingkat milikku, maka efek pembakaran juga dapat mempengaruhi skill serangan mereka. Dengan jumlah mana yang hanya tersisa 105 dari 365, kali ini Yongking akan melakukan serangan setelah dari tadi dia hanya bertahan saja. Akan kugunakan semua mana yang tersisa pada serangan ini, teriak Yongking. Bola api pun dilemparkan ke arah Argus, dan Argus mencoba untuk menahannya dengan menggunakan shield cahaya. Benturan yang sangat kuat terjadi di sana, dan perlahan shield cahaya yang dibuat oleh Argus pun mulai hancur. Argus tak percaya kalau dampak yang ditimbulkan oleh serangan Yongking begitu kuat, dan dia tak bisa menahannya. Begitu kuatnya serangan itu, bahkan sampai menghancurkan sebagian kuil cahaya. Setelah apinya padam, terlihat dari kepulan asap, Argus masih berdiri. Tak disangka, ternyata Argus dapat bertahan dari serangan itu. Argus mengatakan jika dia sebenarnya sedikit terkejut karena Yongking ternyata dapat membuatnya sampai seperti itu. Argus mengakui jika Yongking memang lebih tangguh daripada petualang lain yang pernah dia lawan selama ini. Namun luka kecil yang ditimbulkan oleh Yongking itu tidak akan membuatnya kalah karena dia bisa dengan mudah menyembuhkannya. Namun saat mulai proses penyembuhannya, Argus terkejut karena lukanya tidak bisa disembuhkan dan aura hitam kemerahan keluar dari dalam tubuhnya. Argus tak percaya bahwa serangan tadi memiliki efek khusus. Karena sudah tak kuat berdiri, Argus pun berlutut dan terjatuh. Yongking mengatakan jika ini sudah kedua kalinya Argus berlutut padanya. Yongking tak percaya bahwa ternyata lutut kesatria cahaya ternyata sangat lemah. Sembari gemetaran, Argus mengancam Yongking jika dia bisa melakukan sesuatu. Yongking pun bertanya apa yang dia akan lakukan. Yongking menjelaskan jika rekan setimnya yang kehilangan pekerjaannya sebagai petualang hanya bisa mencari pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Namun karena kemerosotan ekonomi dan takut menyinggung keluarga Zhu, tak ada perusahaan yang berminat untuk mempekerjakannya. Bahkan orang-orang memandang kalau dia adalah orang yang sial karena telah menyinggung keluarga Yu. Sekarang dia bahkan tak dapat menemukan pekerjaan. Orang-orang juga mengatakan kalau tak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Mereka justru menyalahkannya karena membawa masalah itu ke pengadilan. Itu semua karena keluarga Zhu adalah orang-orang yang kejam. Siapapun yang berani melawan mereka pasti akan mendapatkan akhir yang buruk. Namun jika Yongking menjadi rekannya itu, dia pasti memilih untuk mati saja. Saat itu Yongking dan teman-temannya mengumpulkan uang untuk membantunya melalui masa sulit. Yongking mencoba mengetuk pintu, namun tak ada respon sama sekali.
Lalu dia meminta pemilik rumah untuk membukakan pintunya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sudah terlambat. Jadi Yongking tak akan pernah bisa mengabaikan Argus sampai kapanpun. Yongking mengambil pedang Argus. Mengetahui hidupnya dalam bahaya, Argus mencoba memohon. Dia berjanji akan mengikuti Yongking dan akan menceritakan semua yang dia ketahui. Yongking pun setuju. Dalam hati Argus, bagus, dia percaya. Aku masih punya sedikit mana. Sekarang adalah kesempatanku. Namun sebelum Argus melakukan sesuatu, Yongking terlebih dahulu memisahkan kepala Argus dari badannya sehingga kepalanya melayang-layang di udara. Argus tak percaya Yongking melakukan ini setelah mengatakan itu padanya. Namun Yongking mengatakan jika Argus bisa mengikutinya setelah dia mati. Setelah menghabisi Argus, Yongking mendapatkan 400 ESP dan naik level ke level 5. Yongking memperoleh skill Twin Summon dan bentuk iblis. Twin skill Summon adalah instant cast, mengkonsumsi 25 mana. Anda dapat memanggil pelayan yang saat ini tidak ada di sisimu, atau meminta pelayanmu memanggilmu ke lokasi mereka. Dan yang berikutnya adalah skill bentuk iblis, adalah instant cast, mengkonsumsi 5 mana per detik hingga habis atau skill dibatalkan. Kamu dan pelayanmu dapat memasuki bentuk yang lebih kuat selama pertempuran, mendapatkan resistensi yang lebih tinggi terhadap skill pengendalian kerumunan berbasis rasa takut, dan meningkatkan ketakutan serangan, pertahanan, dan kecepatan gerak. Namun rentan terhadap keterampilan berbasis cahaya. Setelah membaca pesan dari sistem, Yongking baru ingat jika dia menugaskan Pondy untuk memanen ESP di dungeon lain. Namun sampai sekarang ESP-nya sama sekali tidak bertambah. Yongking mengeluh, andai saja dia mencapai level 5 sebelum dia menghadapi Argus, maka pertempurannya tidak akan sesulit ini. Kemudian Yongking berkomunikasi dengan Pondy. Dia menanyakan apa yang dilakukan oleh Pondy. Kenapa poin ESP yang dia minta tidak masuk? Pondy menjelaskan jika dia saat ini sedang menghadapi masa yang rumit. Saat ini, Pondy sedang melawan Netahu untuk membantu Ding Feng. Ding Feng mengalami luka yang sangat parah pada perutnya. Melihat Pondy membantu Ding Feng, Netahu bertanya siapa sebenarnya dia. Kenapa dia ikut campur? Pondy mengatakan jika dia tidak peduli jika Netahu menghabisi semua orang yang ada di kota itu. Namun tidak dengan Ding Feng, karena dia adalah teman dari tuannya. Mendengar kata tuan, Ding Feng berpikir apakah Yongking yang telah mengirim Pondy untuk menyelamatkan dirinya. Jika itu benar, berarti Yongking telah merekrut minion baru. Kemudian Ding Feng memperingatkan Pondy agar berhati-hati karena lawannya cukup kuat. Sebelumnya, saat Ding Feng membuka pintu, tiba-tiba sebuah tangan sudah ada di depan wajahnya. Lalu Ding Feng dilemparkan ke arah jendela oleh Netahu, dan Ding Feng pun terlempar keluar jendela. Ding Feng terlempar keluar rumah hingga tak sadarkan diri. Padahal dia adalah seorang tank. Namun hanya dengan satu kali serangan saja, dia sudah tak sadarkan diri. Saat dia terbangun, Ding Feng sudah berada di tempat parkir pinggiran kota yang terlantar. Pondy dan Netahu juga sudah berada di sana. Mereka sudah siap untuk bertarung. Namun dengan kecepatannya, Netahu tiba-tiba menghilang dari pandangan Pondy yang membuat Pondy sangat terkejut. Tak lama kemudian, Netahu muncul di hadapan Pondy dan langsung memukul perut Pondy dan melemparkannya. Pondy tak menyangka kecepatan Netahu jauh lebih cepat daripada kecepatan Yongking. Pondy benar-benar terlempar ke belakang dengan sangat kuat. Kemudian Netahu mengarahkan tangannya ke arah Pondy, dan di belakang Pondy, tepatnya di tembok, muncul sebuah pisau angin di sana. Pondy terlempar ke arah pisau angin itu. Tentu saja Pondy akan tertancap di sana.
Pondi mencoba menyeimbangkan tubuhnya untuk menghentikan dirinya agar tidak menabrak tembok. Karena kuatnya dia terlempar, itu pun tak cukup untuk menghentikannya. Pondi pun melihat ke belakang dan dia menyadari ada sesuatu yang menancap di tembok. Namun sebelum tubuhnya benar-benar tertancap, Pondi menghentakkan kakinya ke lantai dan melompat ke atas. Netahu sangat terkejut. Dalam hati Netahu, dia benar-benar tidak terkena. Apakah dia benar-benar bisa melihat pisau tak terlihatku? Pondi saat ini terbang di samping pisau tak terlihat yang dibuat oleh Netahu. Sebenarnya Pondi tidak bisa melihat apapun yang ada di tembok itu. Namun dia bisa merasakan sedikit fluktuasi mana di sana. Apalagi sebelumnya Netahu mengucapkan mantra dan mengarahkannya ke arah sana. Dan dengan itu, pasti Netahu melakukan sesuatu di sana. Setelah mengetahuinya, Pondi kali ini akan lebih berhati-hati lagi. Sebelumnya, Pondi pernah dikelabui oleh Yongking saat Yongking bersembunyi di lubang tanah yang dia buat. Lagi-lagi, saat Pondi sedang berpikir, tangan Netahu sudah mengepal di depan wajah Pondi. Namun kali ini, refleks Pondi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia berhasil menghindari pukulan itu dan pukulan Netahu itu pun membentur ke tembok hingga menghancurkannya. Tak cukup sampai di situ saja. Dengan gerakan memutar, Netahu mengayunkan kakinya ke arah Pondi yang tak sempat dihindari oleh Pondi hingga kepalanya terkena tendangan kaki kanan milik Netahu. Pondi pun beberapa kali membentur ke tanah. Namun saat hampir mencapai salah satu tiang di sana, ada pisau tak terlihat lagi yang muncul dari tiang itu yang siap memotong Pondi jika melewatinya. Tapi Pondi menyadarinya dan langsung melompat ke atas. Dalam hati Pondi, musuh terlalu cepat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk melakukan mantra perlindungan. Master memberitahuku untuk tidak menggunakan bentuk iblis di luar dungeon untuk saat ini. Melihat Pondi menghindar ke atas, Netahu kembali membuat pisau tak terlihatnya di atas Pondi. Pondi pun terkena pisau itu karena dia telat menyadarinya. Pondi tergeletak di lantai dengan luka cukup parah di tubuhnya. Dalam hati Pondi, sialan, aku bahkan mempertaruhkan nyawaku. Tapi aku bahkan tidak bisa melindungi sahabat Master. Netahu mendekat ke arah Pondi. Dia tidak tahu bagaimana Pondi bisa menghindari serangannya. Tetapi pisau tersembunyinya bukan hanya yang stasioner saja. Pondi terkejut melihat pesan sistem yang muncul di hadapannya. Dan Netahu tersenyum. Dia senang karena bisa menghabisi Pondi kali ini. Kemudian dari samping sebuah pisau tersembunyi melesat cepat ke arah Pondi. Namun dari tubuh Pondi muncul aura hitam kemerahan yang menyeramkan. Pondi meminta maaf karena dia telah gagal memenuhi harapan dari tuannya. Namun Netahu dibuat kebingungan ketika mendapati Pondi menghilang dari sana. Setelah melihat ke arah lain, Netahu terkejut karena ada orang lain yang datang menyelamatkan mereka berdua. Dalam hati Netahu, apa kamu bercanda? Mataku yang terkenal dengan kecepatannya bahkan tak bisa mengikuti gerakannya. Yongking melihat keadaan Ding Feng yang menyedihkan. Dia tak menyangka bahwa seorang tank seperti Ding Feng bisa dibuat sampai seperti itu. Walaupun keadaan seperti itu, Ding Feng mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Semua itu berkat Pondi yang membantunya sehingga dia tidak dihabisi oleh Netahu. Netahu menyadari bahwa Yongking adalah target berikutnya dari Yang Sang. Netahu tak menyangka bahwa Yongking justru datang sendiri kepadanya. Namun Yongking menyuruh Netahu untuk diam. Sebab ini bukan gilirannya untuk berbicara. Netahu terkejut karena Yongking berani mengatakan itu padanya. Sebelum bertarung dengan Netahu, Yongking menyuruh Pondi untuk membawanya menjauh dari sana. Dan dia akan segera menyembuhkan mereka berdua ketika dia sudah menyelesaikan urusannya dengan Netahu.
Pondi pun melaksanakan perintah dari Yongking dan langsung pergi membawa Ding Feng dari sana. Namun di belakang Yongking tanpa aba-aba, Netahu sudah berlari ke arah Yongking dan bersiap memukulnya. Tetapi sebelum Netahu menyerangkan tangannya ke tubuh Yongking, Yongking lebih dahulu memukul wajah Netahu sehingga tubuhnya terlempar jauh dan membentur ke tembok dengan keras. Yongking mengatakan jika ini bukan gilirannya untuk berbicara. Walaupun terluka, namun Netahu masih bisa bangun. Tapi luka yang dialami oleh Netahu tidak main-main. Dia mengalami luka dalam yang membuat dirinya muntah cairan merah dari dalam mulutnya. Dalam hati Netahu, siapa sebenarnya orang ini? Bahkan jika dia memalsukan levelnya saat pendaftaran, aku tahu semua pemain kuat di daerah ini. Namun aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Sepertinya aku harus serius. Yongking mengangkat salah satu kakinya, dan dalam waktu sepersekian detik saja, Yongking telah berada di sebelah Netahu. Tentu saja ini membuat Netahu sangat terkejut melihat betapa cepatnya gerakan Yongking. Namun Netahu justru tersenyum jahat. Dia tak menyangka bahwa Yongking melakukan itu. Dengan ini, Yongking malah masuk ke dalam perangkapnya. Tak lama kemudian, pisau angin tak terlihat muncul dari berbagai arah dan menusuk ke tubuh Yongking. Yongking pun terlihat tidak bergerak. Netahu senang karena perangkapnya telah berhasil. Yongking tertusuk pisau yang tak terlihat di seluruh tubuhnya. Netahu sangat bangga dengan dirinya sendiri yang sangat cerdas. Dia mengatakan kalau pertempuran antara para petualang bukan hanya tentang kekuatan dan kecepatan saja. Dengan sombongnya, Netahu mengatakan jika seorang pemula seperti Yongking tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang veteran seperti dirinya. Namun kesombongan Netahu terhenti setelah melihat pisau yang tak terlihat hancur karena tertahan oleh shield yang melindungi tubuh Yongking. Netahu hanya bisa terdiam ketika melihat perisai yang melindungi tubuh Yongking. Perisai itu sangat kuat sehingga serangannya bisa dihancurkan. Apalagi perisai itu berwarna emas. Netahu berpikir, apakah Yongking adalah seorang kesatria cahaya? Dengan wajah yang menakutkan, Yongking mengutarakan kekecewaannya karena seorang petualang tipe assassin berlevel 4 hanya memiliki kekuatan yang seperti ini saja. Bahkan menurut Yongking, pukulan neneknya saja jauh lebih kuat daripada pukulannya. Netahu sangat marah karena telah dihina oleh Yongking. Kemudian Yongking pergi meninggalkan Netahu karena menurut Yongking, Netahu tidak layak untuk dihabisi karena dia sangat lemah. Yongking menyuruh Netahu untuk memberitahu kepada atasannya untuk berhenti mengganggu orang-orang yang berhubungan dengan dirinya. Jika masih melakukannya, Yongking akan menghancurkan guild mereka hingga tak tersisa. Kali ini, Netahu benar-benar sudah tak bisa menahan emosinya. Dia mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk serangan terakhir ke arah Yongking. Netahu merentangkan kedua tangannya dan angin mulai melingkari kedua tangannya. Kemudian dia menepukkan kedua tangannya sehingga terjadi serangan berbentuk jarum-jarum angin yang sangat banyak dan berkecepatan tinggi. Namun walaupun serangan itu mengarah kepadanya, Yongking masih berjalan dengan santai. "Kau cari mati ya!" teriak Yongking sembari menengok ke belakang. Jarum-jarum angin itu menjadi pisau angin yang tak terlihat dan memotong apapun yang dia lewati. Namun dengan perisai cahayanya, Yongking tak terkena dampak apapun dari serangan itu. Tempat itu pun benar-benar hancur akibat serangan dari Netahu. Lubang besar terlihat di tembok tempat parkir itu. Tentu saja Yongking tidak terluka sama sekali. Tak lama kemudian, Netahu berpindah dengan cepat ke belakang Yongking. Dia saat ini sudah membawa pedangnya untuk menyerang Yongking. Tentu saja Yongking menyadarinya dan langsung melihat ke belakang.
Netahu yakin jika memang pisau tak terlihatnya tak bisa menghancurkan pertahanan Yongking, maka pedang merahnya itu akan bisa melakukannya. Dia mulai menusukkan pedang itu ke arah Yongking. Namun Yongking juga sudah siap dengan perisainya. Ternyata sesuai dugaan Netahu, dia tersenyum karena pedang merahnya berhasil menembus perisai cahaya milik Yongking. Pedang yang digunakan oleh Netahu adalah pedang pemecah mantra. Netahu sangat bangga dengan pedangnya itu karena dia membelinya hingga menghabiskan semua tabungannya. Netahu menghina perisai Yongking yang tidak hebat, namun Yongking membantahnya. Selain perisai cahayanya, Yongking juga melapisi tubuhnya dengan perisai api nerakanya. Dan akibat bersentuhan dengan perisai api neraka Yongking, pedang kebanggaan Netahu perlahan mulai retak dan hancur. Netahu tak percaya pedang yang dia beli hingga menghabiskan tabungannya hancur begitu saja. Tak mau menunggu lama, Yongking langsung menendang wajah Netahu dengan sekuat tenaga. Netahu terlempar jauh hingga melayang-layang meninggalkan gedung sendirian. Netahu melayang dan hampir kehilangan kesadarannya. Dalam hati Netahu, aku benar-benar tak berpikir kalau dia memiliki perisai lagi. Tapi kenapa perisai keduanya dapat menghancurkan pedang pemecah mantraku? Akhirnya Yongking melompat untuk menemani Netahu melayang di udara. Namun tujuan Yongking adalah untuk menghabisi Netahu. Sebelum Netahu dihabisi oleh Yongking, Netahu mencoba memohon agar dia tidak dihabisi. Sebab jika Yongking menghabisinya, maka kuil Scorpion tidak akan membiarkan Yongking lolos begitu saja. Namun Yongking tak takut dengan ancaman dari Netahu. Sebab kuil Scorpion memang sudah mengirim Netahu untuk menghabisi dirinya. Netahu ketakutan ketika melihat api yang dikeluarkan oleh Yongking. Yongking menendang Netahu dengan kaki yang diselimuti oleh api neraka. Kekuatan tendangan Yongking kali ini tidak main-main. Netahu terlempar jauh ke arah gunung dan menghantam gunung hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Tak sampai di situ saja, setelah membentur gunung dengan sangat keras, tubuh Netahu masih terbakar oleh api neraka. Pondi dan Ding Feng melihat pertempuran Yongking dari jarak jauh. Pondi bangga dengan tuannya karena hanya dalam waktu yang singkat, Yongking telah berhasil menguasai skill miliknya. Ding Feng menambahkan bahwa Yongking telah menggabungkan skill milik Pondi dengan skill miliknya, sehingga meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pondi tersenyum jahat. Dia mengatakan jika dengan serangan dan pertahanan yang sama, tingkat yang lebih tinggi akan menimbulkan lebih tinggi banyak kerusakan. Pondi tidak tahu cara Yongking melakukan hal itu, tapi dia sangat bangga telah mengikuti tuan yang sangat menjanjikan. Panel kembali ke tempat Yongking. Yongking mendekat ke tempat mayat Netahu yang masih terbakar. Kemudian Yongking melihat panel sistemnya. Di sana terlihat Netahu sudah menjadi abu. Yongking tahu jika aliansi petualang melarang keras menghabisi sesama petualang. Namun dengan menghabisi Netahu saja, dia mendapatkan 250 poin ESP. Jadi menurut Yongking, mendapatkan poin ESP dengan cara menghabisi sesama petualang jauh lebih mudah dibandingkan dengan grinding di dalam dungeon. Selama ini, Yongking selalu fokus pada penyembuhan dan tak pernah bertarung melawan siapapun, apalagi menghabisi seseorang. Dan ternyata menghabisi petualang dengan level yang sama dengan monster akan memberikan poin ESP yang sama dengan monster level elite. Itulah yang baru saja diketahui oleh Yongking, yaitu menghabisi seorang petualang juga akan mendapatkan poin ESP. Panel berpindah ke dalam sebuah dungeon. Terlihat seseorang yang mengenakan topeng mengangkat tangannya yang menandakan dia sudah menyerah dan ingin diampuni. Namun lawannya tak peduli dan langsung membelah orang itu menjadi dua. Setelah menghabisi orang bertopeng itu, pria keribu mendapatkan tambahan 50 ESP. Pria ini adalah Susin.
Dia adalah petualang elit berlevel 6 dari Zoo Scorpion. Susin tidak sengaja memotongnya menjadi 2. Dia bosan karena semua ini berakhir begitu cepat tanpa ada perlawanan yang berarti. Tiba-tiba dari belakang ada yang mengatakan jika Susin telah benar-benar bekerja keras untuk naik level. Ternyata yang datang adalah Zutong. Susin bertanya apa yang membawa Zutong hingga dia masuk ke dalam dungeon. Susin pikir Zutong tidak tertarik untuk naik level. Zutong mengatakan jika dia tidak tertarik untuk naik level. Dia hanya ingin tahu kenapa Susin selalu menutupi wajah mereka setelah menghabisi mereka. Zutong berpikir apakah Susin takut mengalami mimpi buruk dan melihat wajah mereka di dalam mimpinya. Susin tersenyum kecil. Dia menjelaskan tujuannya menutupi wajah mereka. Itu semua agar Susin bisa fokus sepenuhnya pada mata mereka. Setelah itu, Susin bisa menyaksikan cahaya kehidupan mereka memudar dari mata mereka sedikit demi sedikit. Itulah hal yang membuatnya sangat bahagia di dunia ini. Setelah selesai basa-basinya, Susin menanyakan apa tujuan Zutong datang ke sana. Dia yakin kalau Zutong datang tidak hanya untuk persaudaraan saja. Zutong mengatakan agar Susin tidak usah terlalu dingin. Zutong menjelaskan jika dia di sini untuk memberikan Susin sebuah poin ESP. Zutong mempertanyakan apakah benar Susin tidak sengaja menghabisi petualang untuk naik level. Zutong juga menjelaskan jika orang ini berada di level 5. Seharusnya akan memberikan poin ESP yang lebih banyak daripada orang-orang berlevel 3 yang ada di sana. Zutong pun menunjukkan fotonya dan menanyakan apakah Susin tertarik. Siapakah yang ada di foto itu? Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.